Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Oruntonestara dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan membahas tentang video radiasi elektromagnetik. Langsung saja ke penjelasannya. Baiklah, apakah itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat itu disebut dengan istilah gelombang mekanik. Nah, adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik diantaranya: 1. Dia merupakan gelombang transversal. 2. Dia merambat tanpa medium. 3. Cepat rambatnya sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 300 juta meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 4. Dapat mengalami pemantulan atau refleksi. 5. Dapat mengalami pembiasaan atau refraksi. 6. Dapat mengalami pelenturan atau difraksi. 7. Dapat mengalami perpaduan atau interferensi. 8. Dapat mengalami pengkutuban atau polarisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, gelombang elektromagnetik itu terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya. Namun cepat rambatnya sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, di mana C itu sama dengan lambda dikali F, atau lambda sama dengan C per F, di mana C itu merupakan cepat rambat gelombang, lambda merupakan panjang gelombang, dan F merupakan frekuensi gelombang. Jadi frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Artinya semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya justru akan semakin kecil. Macam-macam gelombang elektromagnetik. Ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak atau cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, urutan ini semakin ke kanan dari sinar gamma ke sinar atau gelombang radio, panjang gelombangnya itu semakin besar. Artinya gelombang radio dan sinar gamma, panjang gelombangnya yang paling besar adalah gelombang radio, sedangkan panjang gelombang yang paling kecil adalah sinar gamma. Sedangkan urutan ke kiri itu merupakan urutan frekuensinya semakin besar. Artinya frekuensi terbesar yaitu sinar gamma. Manfaat gelombang elektromagnetik. Apa saja sih manfaat gelombang elektromagnetik? Kita mulai dari 1. Sinar gamma. Sinar gamma itu biasa digunakan untuk sterilisasi alat kedokteran, sterilisasi makanan dan minuman kalengan, membunuh sel kanker, sebagai peruntut aliran fluida, misal aliran PDAM, itu merupakan pendeteksi kebocoran. Kemudian untuk pembuatan varietas tanaman unggul dan tahan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. 2. Kemudian ada sinar Röntgen atau sinar X. Manfaatnya yaitu untuk foto röntgen dan high-CT scan mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, analisis struktur bahan, pemeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. 3. Berikutnya ada sinar ultraviolet. Manfaatnya yaitu cahaya matahari bisa digunakan untuk produksi vitamin D, fotosintesis tumbuhan, dan lain-lain. Untuk sterilisasi produk industri, pencitraan medis, dan alat pengecek keaslian uang, serta sebagai alat barcode, reader, dan lampu LED, serta biasa juga digunakan sebagai laser. 4. Kemudian ada cahaya tampak, yaitu Magicu Hibiniu. Cahaya tampak itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Jadi kita bisa melihat warna merah, warna biru, dan sebagainya, karena ada cahaya warna merah, warna biru, dan lainnya yang dipantulkan ke mata kita. 5. Selanjutnya ada sinar inframerah. Untuk sinar inframerah itu biasa dimanfaatkan pada remote control, kemudian untuk foto satelit dan luar angkasa, terapi fisik menyembuhkan cacar dan encok. Kemudian sinar inframerah juga digunakan sebagai pendeteksi panas atau thermal. Sekarang biasanya digunakan sebagai termogan.
untuk mengukur suhu, kemudian mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif. 6. Berikutnya ada gelombang radar atau gelombang mikro. Biasa digunakan untuk komunikasi radar untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Nah, selain itu juga digunakan pada oven microwave dan untuk menganalisis struktur atomik dan molekul, serta digunakan juga untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kalau televisi, sesuai namanya, gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi, dan gelombang radio itu bisa digunakan untuk pengiriman pesan. Paul selam transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio komersial, siaran radio amatir, dan komunikasi pesawat dan kapal, serta siaran televisi atau ultra high frekuensi atau yang kita kenal dengan istilah wave. Nah, itu tadi manfaat dari gelombang elektromagnetik. Lalu, apakah gelombang elektromagnetik juga berbahaya? Nah, berikut ini bahaya dari gelombang elektromagnetik. 1. Dapat menyebabkan kanker kulit. 2. Menyebabkan kanker mata. 3. Dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang. 4. Dapat menghitamkan warna kulit. 5. Dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. 6. Dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Dan dapat menyebabkan kemandulan. Apakah gelombang magnetik tadi itu memiliki bahaya yang sama? Nah, tentu tidak. Yang dapat menyebabkan kanker kulit, kanker mata, rendahnya produk dagang, menghitamkan kulit, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh itu merupakan bahaya dari sinar ultraviolet. Sedangkan yang dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia itu merupakan bahaya dari sinar X, terutama adalah sinar gamma. Dan yang dapat menyebabkan kemandulan itu adalah sinar gamma. Nah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.